Sempat tertahan di Rafah akibat serangan darat Israel, sejumlah relawan Mercy akhirnya kembali ke tanah air secara bertahap. Akan kita bahas bagaimana perjuangan relawan ini hingga bisa kembali ke Indonesia bersama dengan Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy Indonesia. Selamat sore Pak Sarbini, terima kasih untuk waktu Anda Pak. Selamat sore Mbak Monika. Bapak, dari informasi kita ketahui sudah ada 3 relawan yang berhasil kembali ke tanah air. Tapi sebenarnya sampai dengan saat ini berapa relawan Pak sejauh ini sudah kembali? Hari Jumat ada 8 relawan Mercy yang sudah kembali ke Jakarta dan sekarang ada 8 orang yang masih tinggal di Gaza karena 4 keluar, 2 yang masuk. Dan memang mereka tertahan beberapa hari karena pada tanggal 6 Mei sebenarnya mereka itu ada pergantian shift antara yang masuk dengan yang keluar. Tapi karena tanggal 7 ada serangan Israel, maka teman-teman yang di dalam itu sementara itu ditunda dulu mereka keluar sampai kondisi benar-benar aman. Nah, oleh sebab itu setelah kita koordinasi dengan pihak WHO, maka hari Jumat tanggal 24 kemarin mereka keluar tidak dengan jalur biasa. Biasa teman-teman keluar dari jalur Rafah, tapi kemarin mereka itu keluar melalui Karim Salam langsung menuju Aman Yordania. Dan pada hari yang sama juga ada 2 orang relawan, yaitu saudara Didi sama Dr. Farah Dina, satu dokter spesialis anestesi, yang satu dokter bedah. Mereka sekarang sudah masuk ke Gaza, yang mereka itu bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Rafah. Kakak gitu Mbak Monika. Baik, berarti ada yang keluar, ada yang kembali ke tanah air, tapi ada juga yang menjadi relawan ke arah Gaza ya Pak. Bapak, ini kan sempat tertahan di Rafah informasinya karena ada serangan Israel untuk beberapa relawan ini. Kemudian akhirnya bisa kembali ke tanah air secara bertahap satu persatu. Ini mungkin bisa Anda bagikan kepada kami Pak, bagaimana prosesnya sampai akhirnya relawan ini bisa tiba di Indonesia? Gini Mbak Monika, ini kan mereka harus keluar di sana itu kan ada kuota yang disediakan oleh NTC WHO. Artinya bukan cuma kita aja yang akan yang keluar, tapi ada beberapa negara atau beberapa teman-teman juga yang akan keluar. Oleh sebab itu Israel juga membatasi kuota untuk teman-teman relawan yang keluar. Nah, oleh sebab itu kita akan coba untuk memberikan skala prioritas siapa yang pertama keluar, yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Oleh sebab itu ini merupakan hasil bargaining atau negosiasi antara WHO dengan pihak Israel. Dan memang pinginnya kita, awalnya mereka itu biar keluar semua, mereka masuk sekali, keluarnya sekali. Tapi Israel punya beberapa kebijakan yang kita nggak paham juga, sehingga yang dibolehkan oleh Israel adalah mereka harus keluar dengan skala prioritas. Dan awal kita agak deg-degan juga ya, karena serangan Israel begitu dekat dengan case host kita, sehingga ada beberapa kali kita pindah case host untuk mencegah terjadi hal yang tidak kita inginkan. Baik, Bapak koreksi saya kalau salah, tadi Anda menyebutkan berarti ada 8 relawan yang berasal dari Indonesia yang berada di Gaza ya Pak. Ini bagaimana kondisi mereka dan mungkin ada informasi juga Pak dari relawan di sana, bagaimana situasinya di sana saat ini? Ya, mereka semua kan fokusnya Mbak, fokusnya itu di Rafah, di Gaza Selatan. Dan memang kondisi mereka itu relatif lebih aman sekarang ya. Tapi harus kita garis bawahi bahwa tidak ada satu tempat pun di Gaza itu yang aman, walaupun itu di selatan sekalipun. Nah, semua itu adalah hasil sebuah koordinasi antara pihak keamanan, pihak Israel dengan pihak WHO. Oleh sebab itu WHO akan menempatkan kita itu di Darmawasi, daerah utara Gaza, dan di mana itu adalah tempat yang memang direkomendasi untuk tidak dilakukan penyerangan oleh Israel. Tapi sekali lagi harus kami tekankan bahwa tidak ada tempat atau lokasi yang aman di Gaza. Oleh sebab itu dengan 8 orang relawan kita di sana itu yang memang kita akan kirikan bersif. Ada yang keluar, ada yang masuk, keluar dan masuk sampai memang benar-benar Gaza itu terjadi gencatan senjata permanen, dan selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan pembangunan ulang rumah sakit di Indonesia. Kakak gitu Mbak Monika. Baik, kita tentunya berharap gencatan senjata permanen segera bisa dilakukan ya Pak. Tapi kalau sejauh ini dari mungkin sebelumnya sudah ada ini secara bertahap kan ada beberapa relawan yang kembali ke tanah air. Dari 8 relawan yang tersisa di sana Pak, apakah mungkin ada rencana relawan yang akan terus kembali ke Indonesia?
Ya Mbak Monika, ada 4 orang lagi yang belum bisa keluar. Rencananya kemarin Sabtu mereka keluar, tapi ini tertunda juga. Dan ada 4 orang lagi yang tersisa Mbak dari EMT 3 ya. Dari EMT 4 yang lagi nunggu di Kairo ada 7, ada 5 orang lagi. Oleh sebab itu kita mengharapkan dalam minggu depan ini ada kepastian mereka untuk bisa keluar. Karena semua tidak bisa diprediksikan situasi kondisi, karena sangat cepat berubah. Oleh sebab itu nanti ada 4 orang yang akan keluar dan 5 orang akan masuk. Jadi setiap 2 sampai 1 bulan kita selalu akan menggilirkan relawan-relawan medis yang punya spesialis khusus untuk bisa terus bekerja di Gaza sampai terjadi perdamaian gencatan senjata yang permanen. Kira-kira gitu Mbak Monika. Baik, kita semua berdoa dan berharap masuk keluar relawan ini ke tanah air dan juga ke Gaza ini bisa berjalan dengan lancar dan juga aman ya Pak Sarbini. Terima kasih untuk penjelasan Anda Pak Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy Indonesia. Salam sehat Bapak.